kuda itu pergi kemana, Pan? Kuda itu pergi ke arah rumah Mang Jaed. Ya Allah ya Robi, yang bener, Pan. Benar. Tapi ingat, rahasiakan hal ini. Takut jadi fitnah. Semalam, kuda hitam itu, dia berputar di rumah si Mang Jaed. Dan terus terang, saya melihat sendiri si Mang Jaed, lehernya berkalung rantai keluar dari rumah. Dan kuda itu, kepalanya berubah menjadi kepala manusia. Begitu menyeramkan. Dan menyeret Mang Jaed dengan paksa. Sampai Mang Jaed meronta, teriak-teriak minta tolong. Saya kejar, tapi kuda itu menghilang di kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini berasal dari daerah utara Jawa Barat. Tepatnya dari sebuah desa di lereng Bukit Gunung Ciremai. Kisah ini dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Mas Pandi, di mana di kampung tempat tinggalnya yang sebut saja bernama Desa Cikadu, yang termasuk ke dalam bagian Kabupaten Kuningan. Menurut Mas Pandi, di tahun 2020 silam, di kampung Cikadu, tempat kelahiran Mas Pandi, banyak warga kampungnya yang kaya raya dari hasil muja. Desa Cikadu, desa yang begitu kental dengan sejarah perkembangan kerajaan Cirebon dan Kuningan di masa lalu. Bahkan desa yang terletak di bukit sebelah selatan Cirebon ini dulunya bukan wilayah Kuningan, tetapi masih masuk ke wilayah kerajaan Cirebon. Namun di 1800 tahun silam beralih ke bagian wilayah Kuningan. Di desa itu, menurut Mas Pandi, kesenjangan sosial begitu jelas terlihat, bahkan sangat mencolok. Yang kaya raya di sana begitu kaya, namun yang miskin betul-betul miskin sekali. Namun orang-orang yang kaya raya di sana, menurut si Mas Pandi, itu kebanyakan memang melakukan perjanjian dengan setan lewat jalur pesugihan. Bahkan mirisnya, di sana orang-orang yang melakukan pesugihan, mereka semua begitu vulgar. Sudah tak ada rasa malu, walau tetangga pada tahu. Banyak pula kawan-kawan sejawat dengan Mas Pandi yang kaya raya pula hasil dari nyupang. Di kampung itu, apabila masuk malam hari, suasana sudah seperti kampung setan.
Menurut Mas Pandi, apabila sudah masuk larut malam, ketika berjalan sendirian di kampung Cikadu, sudah tak aneh apabila melihat keberadaan sosok tuyul, sosok siluman kuda, bahkan banyak pula yang nyupang pocong. Begitu mengerikan situasi di desa Cikadu itu. Mas Pandi sendiri yang memang turun-temurun tinggal di daerah sana, beliau ini bukan keluarga biasa, tetapi masih ada jalinan darah, masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon. Tentang warga desanya yang mengikuti pesugihan, itu diperjelas pula di mana dulu Habib Jain, salah satu sesepuh dari pondok pesantren Jagasatru Cirebon sana, sempat datang berkunjung ke rumah kediaman keluarga besar Mas Pandi. Habib Jain sampai menundukkan kepala, beberapa kali mengusap dada, mengucapkan istighfar, dan berkata kepada Pandi, "Di, kasihan sekali warga kampung ini. Loh, kenapa Bib? Di sini banyak yang muja, banyak yang nyupang." Seolah ucapan Habib Jain pada waktu itu membuat Pandi semakin yakin kalau memang para pelaku pesugihan di kampungnya begitu banyak, yang walaupun memang rata-rata yang ikut pesugihan dan tinggal di kampung Cikadu itu orang-orang perantauan yang tinggal di sana. Mas Pandi ingat betul di tahun 2020 silam, ketika COVID-19 masuk ke negara kita. Saat itu kondisi ekonomi murat-marit, dihantam habis-habisan. Banyak usaha-usaha yang gulung tikar, termasuk Mas Pandi sendiri. Pandi dan 4 kawannya dulu mempunyai usaha bengkel mobil. Hasil modal kerjasama menjual spare part dan memperbaiki mobil-mobil yang datang ke bengkelnya. Namun sayang, usaha yang begitu maju pesat hancur saat COVID melanda, membuat usaha itu gulung tikar. Bahkan Pandi, selepas usahanya hancur, kehidupan rumah tangganya pun ikut hancur pula. Di tahun 2020, istri tercinta Mas Pandi kabur dengan selingkuhannya, membuat Pandi seperti orang linglung, stres. Ditinggal sang istri, dia mengurus 2 anaknya sendiri, dibantu oleh adik dan paman-pamannya, yang memang waktu itu kedua orang tua Mas Pandi sudah meninggal dunia. Satu ketika, pasca ditinggal kabur oleh istrinya, Pandi memang sudah hampir 2 minggu lamanya mengurung diri dalam rumah. Enggan dia bergaul dengan para tetangga dan kawan sejawatnya. Sampai waktu itu, di mana Pandi sudah mulai bisa menerima keadaan, Pandi pun di malam hari datang ke tempat tongkrongannya di warung Mang Kosim. Waktu itu Pandi keluar sekitar jam 9 malam. Ketika berjalan menuju ke warung Mang Kosim
yang memang buka selama 24 jam. Dan di situ pula kawan-kawannya biasa nongkrong hanya sekedar ngopi di malam hari. Ketika Pandi berjalan di jalanan desa Cikadu, Pandi sempat merasa heran sampai langkah kakinya terhenti. Pandi mendengar suara langkah kaki dan ringkih kuda yang membuat dia keheranan. Loh, ini udah malam. Kuda dari mana yang keliaran? Pikir si Pandi. Kuningan memang terkenal dengan kotak kuda. Tapi waktu Covid, terlebih di malam hari, jarang sekali ada kuda atau delman yang keliaran. Pandi memperhatikan sekitar lokasi tempat dia berdiri. Suara kuda, langkah kakinya terdengar jelas, meringkik beberapa kali, seperti dari arah depan, namun tak ada wujud yang terlihat di mata Pandi. Bulu kuduk Pandi mulai meremang. Dia teringat ucapan Habib Jain di waktu dulu saat berkunjung ke kediaman ibu bapaknya tentang orang-orang yang melakukan pesugihan. Rasa takut mulai hinggap dalam hati. Terlebih lagi, suara kuda yang berlari itu mendekat ke arah dirinya. Pandi sampai minggir ke pinggiran jalan, dia menepi. Celingak-celinguk kanan kiri, bahkan pandangan Pandi tertuju ke jalanan ketika debu dan kerikil berterbangan, seolah memang ada kuda berlari melintas di hadapan Pandi. Tentu saja fenomena seperti itu membuat Pandi semakin takut. Selepas melongo menatap ke ujung jalan, barulah Pandi bisa melihat seperti bayangan kuda hitam melintas melesat begitu cepat. Melihat itu, Pandi lantas berlari menuju ke warung Mang Kosim. Ketika dekat ke arah warung, terdengar suara orang-orang yang sedang bercerita, yang tentunya begitu Pandi kenali, Pandi pun mulai bisa menguasai diri. Bergegas menuju ke warung, kawan-kawannya di sana, Dani, Kliwon, dan si Pardi, semua berdiri tak menyangka ada Pandi datang ke tempat mereka. Alhamdulillah, ucap si Doni. Noh, lihat tuh, si Pandi akhirnya keluar juga. Dari mana aja, Ndi? Habis tapa? Celetuk si Dani. Pandi pun hanya tersenyum. Dia lantas duduk di kursi, menyapa sahabat-sahabatnya, lantas memesan secangkir kopi ke Mang Kosim. Mang, kopi hitam 1, sama rokoknya sebungkus, yang biasa. Iya Jang, siap, ucap Mang Kosim. Di sana rata-rata bahasanya campuran Sunda dan Jawa. Tak lama kopi dan rokok disuguhkan ke Pandi. Kawan-kawannya lantas bertanya, "Di, dari mana saja? Kok sudah 2 minggu baru keluar? Lantas gimana dengan kabar istrimu?" Mendengar itu, Pandi terdiam. Wis sudah, jangan dulu bahas masalah istri si Pandi, ucap si Kliwon yang bisa meraba hati dan perasaannya Pandi. Iya ya, maaf Di, sudah, gak apa-apa. Toh semua orang juga tahu kalau si Ningsih dia kabur sama selingkuhannya. Sudahlah, sudah berlalu. Saya sudah bisa menerima keadaan, ucap si Pandi. Obrolan pun berlanjut ke hal-hal yang lain. Sampai akhirnya Pandi pun
menceritakan pengalamannya tadi ketika berjalan menuju warung. Oh iya, kalian semua tadi dengar suara kuda? Kaget raut wajah Qasim dan yang lain ketika Pandi bertanya, "Ah, kuda di mana, Ndi?" "Loh, kudanya jelas dari arah sini loh." Cuma itu yang agak bikin heran. Suaranya ada, ngeringkik, langkah kakinya juga terdengar jelas, namun wujudnya nggak ada. "Di, kamu sadar kan gak lagi mabok?" tanya si Doni. "Ya Allah, sadarlah. Sejak kapan pula saya mabok? Beneran loh, baru kelihatan pas di ujung jalan. Ada kuda hitam lari melesat. Cepet banget kayak angin," ucap Pandi. Mendengar itu, Mang Qasim dan kawan-kawan Pandi saling tatap kebingungan. Bahkan sedikit terlihat oleh Pandi raut wajah ketakutan di antara mereka. "Di, sudah, jangan dibahas lagi. Loh, ada apa sebenarnya? Ini gak umum loh di kampung kita. Apa ada kuda yang lepas?" tanya Pandi. "Sudah, Ndi, jangan bahas lagi masalah kuda. Begini, Ndi. Makanya kamu keluarlah. Orang-orang di sini semua sudah pada tahu. Sudah 2 minggu ini, Ndi. Kita semua, bahkan warga kampung lain, sudah sering mendengar ada suara kuda berlarian di tengah malam. Bahkan ada beberapa orang pula yang mengaku melihat kuda hitam bermata merah. Bahkan terkadang kepala kuda berubah wujud menjadi kepala manusia. Seperti yang kamu ketahui, Ndi, kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang nyupang kuda di kampung kita." Pandi yang mendengar ucapan Doni, dia pun terdiam, tak menyangka. Walau sudah bisa menerka, tapi mendengar langsung dari orang lain, tak urung Pandi terkejut pula. Sudahlah, gak usah bahas lagi. Pandi pun mengangguk. Lantas obrolan kembali berlanjut. Kawan-kawannya mengajak Pandi bercanda, berharap Pandi bisa lepas dari keterpurukannya. Kawan-kawannya ini adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Pandi, bahkan sama-sama mengelola bengkel yang sudah bangkrut pada waktu itu. Lah di sini, Pandi pun merasa kehilangan seseorang. Oh iya, si Dedi kemana? Gak tahu, sama kayak kamu. Semenjak bengkel kita bangkrut, si Dedi ikut ngilang juga. Gak tahu kemana dia. Mungkin sama kayak kamu, Ndi, lagi tapak di rumahnya, celetuk si Doni. Pandi hanya geleng kepala mendengar penuturan sahabatnya. Kliwon pun hanya bisa tersenyum karena dia pun gak tahu kemana si Dedi. Malam semakin larut, Pandi ingat kedua anaknya di rumah. Lantas dia pun pamitan kepada kawan-kawannya. Namun baru saja Pandi berdiri dari kursi, dia langsung duduk kembali dengan wajah tegang ketakutan. Kawan-kawannya pun sama, karena ketika mau berdiri barusan, mereka semua mendengar suara ringkikan kuda dan suara yang berlari tak jauh dari warung Mang Qasim. Pandangan semua orang langsung tertuju ke arah jalanan. Saat itulah mata mereka sampai melongo tak berkedip ketika tiba-tiba melintas di samping mereka di depan warung
seekor kuda hitam yang begitu besar melintas berlari tanpa ada manusia yang menunggangi. Sontak selepas kuda menghilang dari pandangan mereka, semua orang bergidik ngeri ketakutan lantas membubarkan diri pulang. Bahkan Mang Kosim tanpa membereskan barang-barang di depan warung, langsung dia tutup, lari masuk ke dalam. Orang-orang berpencar pulang ke rumah masing-masing, termasuk Pandi. Pandi berjalan sendiri. Tadinya dia setengah lari, lama-lama mulai capek. Dia pun mengambil jalan memotong masuk ke kebun warga agar lebih cepat sampai ke rumahnya. Namun di sini, ketika Pandi berjalan menuju ke arah rumah, Pandi langsung duduk jongkok di balik sebuah pohon ketika dia mendengar lagi suara kuda berlari. Pandi melihat dengan jelas kuda hitam dengan mata yang begitu merah melintas pelan di depan Pandi. Astagfirullahaladzim. Itu kuda yang tadi. Ya Allah ya Robi, itu bukan kuda biasa. Itu pasti kuda siluman, pikir si Pandi. Pandi pandangannya tak lepas dari sosok kuda hitam yang terus berjalan, sesekali menengok kanan kiri seolah sedang mencari sesuatu. Rasa takut Pandi pun kalah oleh rasa penasaran. Ketika kuda menjauh, Pandi, walau tubuh masih agak gemetar ketakutan, dia berjalan mengikuti ke arah si kuda pergi. Sepanjang jalan mengikuti kuda, Pandi terus mencium aroma bau wangi, campuran kembang dan minyak, yang entah minyak apa. Yang jelas baunya begitu menyengat hidung Pandi. Dia terus membuntuti kuda yang berjalan begitu pelan. Namun di ujung pengkolan jalan, kuda itu menghilang. Pandi setengah berlari mencari kuda yang hilang dari pandangan. Begitu tiba di pengkolan, Pandi sempat kehilangan arah si kuda. Dia hanya menatap deretan rumah di hadapannya. Ya Allah, kemana kuda itu? Namun di tengah kebingungannya Pandi, tiba-tiba suara ringkikan kuda kembali terdengar. Pandi menoleh ke sumber suara. Alangkah kagetnya dia. Kuda hitam tadi tepat berada di depan halaman sebuah rumah. Rumah yang Pandi kenali. Itu adalah rumah orang tua sahabatnya, Mang Jaed dan Bimae, orang tua dari Dedi. Pandi langsung jongkok. Dia pun melihat ada pohon jambu di sana. Dia merangkak mendekat ke pohon jambu, mencari spot mengintip yang mengarah langsung ke halaman rumah Mang Jaed. Sesekali Pandi melihat ke jam tangan. Tak terasa waktu itu tepat jam 2 malam. Nah, si kuda itu jingkrak-jingkrak sambil mengeluarkan suara di halaman rumah si Mang Jaed. Lantas terlihat jelas kuda itu berlari mengitari rumah Mang Jaed beberapa kali. Pandangan Pandi tak lepas, terus memperhatikan begitu lekat. Sampai tiba-tiba di depan mata Pandi, kuda itu mendekat ke arah teras rumah, yang langsung saja teras pun terbuka begitu kencang sampai terdengar ke arah Pandi.
Lalu tak lama dari dalam rumah itu keluarlah sosok Mang Jaed yang membuat Pandi hampir menjerit. Sosok Mang Jaed keluar berjalan gontai dengan berkalung rantai. Pandi melihat dengan jelas ujung rantainya tersambung ke arah si kuda yang seketika kepala si kuda berubah menjadi kepala manusia. Ketika ujung rantai dipegang oleh manusia bertubuh kuda, Jaed seperti yang tersadar, berteriak minta tolong, meronta meminta ampun. Namun sosok siluman kuda itu tak memperdulikan rontaannya Jaed dan seketika berlari sambil menyeret Jaed yang terikat rantai batang lehernya. Pandi yang panik lantas berdiri berlari mengejar. Namun sayang, kuda yang menyeret Mang Jaed menghilang di kegelapan malam. Keringat sudah membanjiri tubuh Pandi. Dia tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Dia coba berjalan menuju ke rumah Mang Jaed. Namun setibanya di depan rumah, pintu yang tadi terbuka itu sudah kembali tertutup seperti sedia kala. Seolah tak terjadi apa-apa. Awalnya Pandi ingin membangunkan Bik Mae. Namun karena sudah begitu larut, sudah mendekati waktu dini hari, Pandi tak enak hati. Lantas dia pun terpaksa pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, masuk ke dalam, Pandi terduduk di kursi. Pikirannya masih semerawut mengingat kejadian tadi. Pandi lalu menuju ke arah dapur. Dia membuat segelas kopi, balik kembali ke ruang tamu. Kopi dalam genggaman hanya ditatap oleh Pandi. Apa mungkin si Dedi? Masa iya Dedi melakukan hal seperti itu? Ada sedikit kecurigaan dalam hati Pandi. Namun gak mungkin rasanya Dedi nekat. Pandi pun hanya melamun. Sampai tiba-tiba azan subuh terdengar berkumandang. Namun selepas selesai azan, toa masjid kembali berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Jaed binti Abdullah, suami Ibu Mae. Sudah meninggal dunia baru saja tepat jam 4 subuh. Ucap pengumuman dari toa masjid. Pengumuman itu tentunya membuat Pandi langsung gemetar lemas ketakutan. Ya Allah, berarti benar yang semalam itu arwah Mang Jaed. Ya Allah ya Robbi, apa mungkin Mang Jaed jadi tumbal? Pikir si Pandi. Selepas sholat subuh, Pandi pun keluar dari rumah, berniat melayat ke rumahnya almarhum Mang Jaed. Berharap di sana dia bisa bertemu pula dengan Dedi kawannya. Ketika datang ke rumah Mang Jaed, di situ ternyata para tetangga sudah berkerumun pula, termasuk kawan-kawannya yang semalam ikut nongkrong di warung Mang Kosim. Doni,
Pardi dan si Kliwon terlihat ada di antara para pelayat. Pandi, Pandi, teriak Kliwon. Pandi pun menuju ke arah teman-temannya. Pan, semalam kamu lihat kuda yang berbunyi? Bukan cuma lihat, bahkan semalam saya ngikutin tuh kuda. Nanti kita cerita selepas selesai acara pemakaman Mang Jaed. Kalian udah masuk ke dalam? Udah, Pan. Giliran kamu sana. Sekalian temuin Bimae, ucap si Doni. Pandi pun langsung masuk ke dalam rumah. Terdengar lantunan surat Yasin dibacakan oleh para ibu-ibu tetangga si Mang Jaed. Pandi bersalaman dengan keluarga Mang Jaed yang ada di dalam. Dia tatap, dia perhatikan. Si Dedi kemana? Dedi tak terlihat oleh Pandi. Pandi pun bersalaman dengan Bimae. Lantas menghibur Bimae yang terlihat sesenggukan menangis. Selepas itu, Pandi mendekati ke arah jenazah Mang Jaed yang terbujur kaku ditutup kain samping. Pandi mendekat, lantas dia buka kain samping penutup wajah Mang Jaed. Saat itulah Pandi terbelalak karena sepintas Pandi melihat bekas lebam kebiruan di leher Mang Jaed, seperti bekas ikatan. Namun begitu samar. Pandi sempat melotot sampai istighfar begitu pelan. Dengan tangan agak gemetar, Pandi kembali menutup wajah Mang Jaed. Dia pun menoleh ke arah Bimae, yang waktu itu Bimae pun menatap pula ke arah Pandi. Pandi tahu seperti si Bimae ini ada sesuatu yang mau dikatakan. Pandi pun mendekat. Sebelum itu dia bertanya, Bi, si Dedi kemana? Gak tahu, Jang. Si Dedi sudah 2 minggu. Entah dia pergi kemana. Jang, nanti malam selepas tahlil, jangan dulu pulang. Ada yang mau Bibi ceritakan, ucap Bimae setengah berbisik. Pandi pun hanya mengangguk saja. Lantas Pandi keluar, menemui Kliwon, Doni, dan si Pardi. Begitu tiba di luar, Ketua RT Mang Sadikin mendekati ke arah Pandi. Jang Pandi, bisa minta tolong, Jang? Iya, Mang, ada apa? Begini, Jang. Untuk mempercepat proses pemakaman almarhum Mang Jaed, di kuburan memang sudah ada 3 orang yang sekarang lagi gali lubang. Cuma biar lebih cepat, Jang, gimana kalau Ujang, Doni, dan si Kliwon langsung ke sana saja ikut menyusul agar pekerjaan cepat selesai? Gak nunggu si Dedi dulu, Mang? Gak usah, Jang. Kata Bimae gak usah ditunggukan, langsung saja. Karena Dedi pun gak tahu ada di mana, ucap Mang Sadikin. Pandi pun mengangguk paham, lalu mengajak kawan-kawannya bergegas ke kuburan. Nah, di perjalanan menuju ke pemakaman, mereka melanjutkan obrolan yang tertahan perihal kuda semalam. Pan, semalam kamu kan katanya lihat tuh kuda, ngikutin tuh kuda. Kuda itu pergi kemana, Pan? Kuda itu pergi ke arah rumah Mang Jaed. Ya Allah ya Robi, yang bener, Pan. Benar. Tapi ingat, rahasiakan hal ini. Takut jadi fitnah. Alah, ini mah bukan fitnah, Pan. Ini pasti memang nyata.
Nyata gimana, Won? Tanya Pandi ke si Kliwon. Pan, kita semua kawan. Kita tahu tabiat masing-masing. Ini pasti jelas ada hubungannya sama kepergian si Dedi. Pan, coba kamu jelasin, Pan. Apa yang kamu lihat semalam? Semalam, kuda hitam itu, dia berputar di rumah si Mang Jaed. Dan terus terang, saya melihat sendiri si Mang Jaed. Lehernya berkalung rantai keluar dari rumah. Dan kuda itu, kepalanya berubah menjadi kepala manusia. Begitu menyeramkan. Dan menyeret Mang Jaed dengan paksa. Sampai Mang Jaed meronta, teriak-teriak minta tolong. Saya kejar, tapi kuda itu menghilang di kegelapan. Gak salah lagi, ucap Doni. Si Mang Jaed pasti jadi tumbal si Dedi. Kejam, betul-betul kejam. Tak nyangka si Dedi tega menumbalkan bapak kandungnya. Shh, jangan keras-keras, nanti kedengar orang lain. Bisa berabe, ucap Pandi. Dani pun terdiam. Lantas mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tiba di kuburan, ikut gantian gotong royong gali lubang. Sampai lubang selesai, si Kliwon diutus ke rumah Mang Jaed sekitar jam 6 pagi untuk mengabarkan kuburan sudah siap. Setengah jam kemudian, terdengar suara lantunan kalimat tahlil menandakan jenazah mendekat ke arah pemakaman. Terlihat keranda dipikul beberapa orang diikuti para pelayat pula. Yang sebenarnya harusnya waktu itu tak terlalu banyak orang berkerumun karena tahu sendiri lagi COVID. Namun orang-orang di situ nggak peduli. Setibanya di pemakaman, jenazah pun langsung dikebumikan, ditimbun, didoakan, lantas warga pun bubar pulang kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya, Pandi ikut tahlilan di rumah Mang Jaed. Dan di situ Pandi masih belum melihat keberadaan Dedi. Yang berarti satu hal, Dedi nggak tahu kalau bapaknya sudah mati. Karena nomor HP-nya ditelepon terus-terusan pun nggak nyambung. Seolah HP Dedi ini dimatikan. Anak istrinya pun nggak tahu Dedi di mana. Nah, bubar tahlil, sesuai permintaan Bimai, Pandi nggak langsung pulang. Alasan dia ikut beberes di rumah Bimai karena dia memang begitu dekat dengan Dedi, bahkan semasa remaja seringkali menginap pula di sana. Nah, selepas situasi sepi, keluarga sebagian dah pada pulang karena memang rumah tak berjauhan. Di situ hanya ada anak istrinya Dedi dan sudah tertidur pula. Bimai dan Pandi pun bercerita di ruang tamu. Bi, tadi pagi Bibi bilang ada yang mau dibicarakan. Ada apa, Bi? Begini, Jang. Bibi agak curiga dengan kematian si bapak. Loh, maksud Bibi bagaimana? Begini, Jang. Semua berawal 3 hari yang lalu. Sebelum kematian Mang Jaed. Ada apa, Bi? Nah, di sini Bimai pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Jaed suaminya. 3 hari lalu, Mang Jaed yang kerja sehari-hari hanya sebagai seorang petani. Waktu itu, sepulang dari sawah,
Mang Jahid mengeluh tak enak badan. "Mae, pijitin akang, Mae. Badan akang gak enak," ucap Jahid selepas mandi. Mae pun menurut. Dia ambil minyak angin, lantas mulai mengurut tubuh Jahid di dalam kamar. Dan ketika mengurut Jahid, Mae pun terkejut karena sekujur badan Jahid begitu panas. Selepas selesai diurut, Bimae menyuruh Jahid suaminya untuk tidur istirahat, sedangkan dia langsung ke warung Mang Kosim membeli obat penurun panas. Setibanya di rumah, Bimae menyuapi Jahid suaminya. Terlihat wajah Jahid sudah mulai pucat. Tubuhnya menggigil meriang. Selepas makan, obat diminum, Jahid pun tertidur begitu lelap. Mae, di malam hari, beberapa kali dia menengok ke dalam kamar mengecek kondisi suaminya. Di situ, Bimae agak khawatir dengan kondisi Jahid. Dia pun mengompres kening sang suami. Namun saat mengompres kening suaminya itulah Bimae mencium bau wangi yang begitu aneh bercampur bau apek. Bau apek dari tubuh seekor kuda. Bahkan hawa rumah terasa begitu berbeda. Anyep, dingin. Dingin bukan dingin sejuk, tapi dinginnya ini dingin angker yang membuat bulu kuduk Bimae meremang ketakutan. Bimae tetap setia duduk di samping ranjang sampai dia ketiduran. Namun tengah malam, Bimae dibangunkan oleh suara teriakan Jahid. Jahid dengan mata tertutup dalam tidurnya, seolah dia mengigau, seperti mimpi buruk bertemu dengan sesuatu yang begitu menakutkan. Jahid teriak-teriak dengan tubuh meronta-ronta. Jangan, tolong, jangan bawa saya," ucap Jahid. Bimae tentunya kebingungan. Dia berusaha membangunkan Jahid. Namun Jahid tak merespon, terus meronta dan berteriak ketakutan. Bahkan raut wajahnya pun jelas terlihat. Memang betul-betul seperti bertemu dengan sesuatu yang begitu menyeramkan. Bimae begitu panik. Dia pun berniat lari keluar meminta tolong tetangga. Namun baru keluar kamar, Jahid sudah kembali tenang. "Ya Allah, ada apa sebenarnya?" pikir Bimae. Bimae pun mendekat kembali ke samping sang suami. "Pak, Bapak, bangun Pak, bangun." Tapi yang terdengar hanya suara dengkuran dari Jahid. Mae pun terdiam sampai tak lama. Mae terkejut mendengar suara kuda dari depan rumah. "Loh, siapa yang balu narik? Perasaan ini sudah tengah malam," pikir Bimae. Bimae menganggap kalau kuda itu milik salah satu warga Cikadu yang biasa kerjanya narik delman. Tapi tak terdengar suara roda delman yang ditarik. Bimae berniat mengecek keluar karena si kuda malah seolah berhenti di depan rumah Bimae. Begitu dia keluar, Bimae terkejut. Suaranya ada, namun tak ada wujud kuda yang nampak dalam pandangan Bimae. Bimae jadi ketakutan sendiri. Dia pun masuk kembali ke dalam kamar sang suami. Masuk ke malam kedua. Pagi harinya Mang Jahid dibawa ke dokter.
Dokter hanya bilang kalau Mang Jaed kecapean ampe meriang. Dikasih obat penurun demam. Tapi ya seperti itu. Demamnya, panasnya nggak kunjung turun. Terlebih tengah malam itu Jaed kembali teriak-teriak ketakutan seperti malam kemarin. Ditambah suara kuda kembali datang. Bahkan lebih parahnya, menurut cerita Mas Pandi yang dituturkan Bimae di tahun 2020 itu. Bimae mendengar suara kuda itu berlari mengitari rumah Mang Jaed. Bimae ampe nyempod, menggigil ketakutan di sudut ranjang, di tengah sang suami yang terus meronta ketakutan. Namun tetap dibangunkan seperti apapun, Jaed tak kunjung membuka mata. Masuk ke hari ketiga. Sore hari selepas maghrib, Jaed berpesan kepada Mae. Mae, jangan jauh-jauh dari Akang. Akang takut. Akang takut, Mae. Akang takut. Tenang, Kang. Tenang. Sebenarnya ada apa, Kang? Kenapa Akang tiap tengah malam selalu teriak? Jaed cerita. Mae, sudah 2 malam Akang mimpi buruk, Mae. Akang dikejar kuda siluman. Akang mau dibawa. Ucap Jaed menceritakan mimpi 2 malam yang dia sembunyikan. Tubuh Jaed pun terlihat sudah begitu lemah, payah. Kang, ke rumah sakit saja ya, Kang. Gak usah. Besok pagi saja. Malam ini Akang ingin tidur ditemani kamu, Mae. Ucap Mang Jaed. Nah, seperti biasa, lepas makan malam, Mang Jaed pun meminum obat. Lalu langsung tertidur efek dari obat yang diminum. Nah, Mae, selepas sholat Isya, mengaji, masih mengenakan mukena, masuk ke dalam kamar. Duduk termenung menatap sang suami yang tertidur begitu lelap. Namun, semakin lama menatap sang suami, rasa kantuk tiba-tiba datang. Rasa kantuk yang teramat sangat, sampai begitu terasa berat untuk menggerakkan kelopak mata. Mae akhirnya tertidur lelap, duduk meringkuk, masih dengan mukena yang dia kenakan. Dalam mimpinya, Mae berada di tengah hutan. Dia tak tahu arah dan tak kenal sedang di hutan mana dia berada. Di tengah kebingungan Mae yang menatap ke sekitar, yang dia lihat hanya rentetan pepohonan yang begitu tinggi dan besar. Tak lama, Mae mendengar suara ringkikan kuda dan jeritan suara manusia. Mae pun bergidik ketakutan. Dia sembunyi di balik pohon yang cukup besar, mendengar suara kuda yang semakin mendekat. Dan saat itulah Mae melihat seekor kuda hitam dengan berkepala manusia berlari di depan Mae di antara pepohonan dan menyeret tubuh manusia. Bukan hanya satu kuda, tetapi banyak pula kuda-kuda lain di belakang kuda yang pertama. Mae tentunya takut. Ingin dia teriak namun tak ada suara yang keluar. Mae pun terpaksa menatap kembali ke rombongan kuda. Yang saat itulah Mae melihat seekor kuda berkepala manusia dengan wajah yang begitu menakutkan menyeret seorang manusia yang terus berontak. Dan ketika bertatapan dengan wajah si manusia itu, Mae tercekat karena itu adalah Jaed suaminya. Mae
Melihat itu dia pun berdiri, berteriak memanggil Jahed, sampai akhirnya Mae terbangun dan menyaksikan Jahed suaminya sudah terbaring kaku tak bernyawa. Dan malam itulah malam di mana Pandi melihat siluman kuda menyeret Mang Jahed dari rumahnya. Nah itu Jang, itu yang Bibi alamin sebelum kematian si Mamang. Jang, menurut Ujang, apa yang sebenarnya terjadi sama Mang Jahed, Jang? Ada apa, Jang? Pandi pun terdiam. Walau dia tahu apa yang terjadi, namun gak berani ngomong ke Bimae. Karena pasti akan menghancurkan hubungan ibu dan anak. Gak tahu, Bi. Pandi gak paham sama hal seperti itu, Bi. Kita doakan saja, Bi. Semoga almarhum Mang Jahed Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosanya, Bi. Bimae pun hanya mengangguk lemah. Lantas selepas mendengar cerita dari Bimae, Pandi pun izin pulang. Bimae pun hanya mengangguk perlahan. Pandi lantas keluar dari rumah Mang Jahed. Saat itulah ketika berjalan keluar dari halaman rumah Mang Jahed, Pandi tertegun mendengar suara gerakan dari samping rumah Mang Jahed. Dan ketika Pandi menoleh, pandangan Pandi beradu dengan sosok pandangan mata berwarna merah berasal dari seekor kuda hitam. Pandi pun lari pontang-panting balik ke rumahnya. Selepas kejadian itu, Pandi enggan keluar di malam hari. Seolah Pandi merasa ketika malam tiba, kuda siluman itu seperti yang mau memperingati Pandi. Suara selalu terdengar, Pandi merasa dihantui. Nah, tepat pasca 7 hari kematian Mang Jahed, di hari ke-8, Pandi mendengar kabar kalau si Dedi sudah pulang. Maka sore harinya, Pandi pun langsung menuju ke rumah Dedi yang masih di kampung Cikaduk pula, tak jauh dari kediaman Pandi. Tiba di rumah Dedi, Pandi dan Dedi beruluk salam, saling bersalaman. Pandi pun bertanya, "Ded, habis dari mana kamu? Udah hampir mau 3 minggu. Kamu gak pulang. Bahkan bapakmu mati, kamu gak ada, Ded." "Alah, sudahlah. Si bapak mati, dia kan sudah tua. Ya sudah waktunya pulang." Melihat itu, Pandi sampai terkejut loh. Kok bisa-bisanya Dedi gak ada rasa kehilangan sama sekali? "Pan, di dalam saja kita ngomong." Pandi pun ikut dengan Dedi masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, terlihat sekali wajah si Dedi ini begitu sumringah bahagia. Gak pantas bagi seorang anak yang baru ditinggal bapak kandungnya. "Pan, kamu tentunya tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Maksud kamu apa, Ded?" "Allah, di antara yang lain, cuman kamu yang saya kasih tahu." "Maksudmu?" Dedi pun tersenyum. Pandi melihat senyuman Dedi, baru ngeh dia. Baru tersadar 3 minggu yang lalu. Pandi ingat Dedi sempat datang ke rumah Pandi, ngajak Pandi pergi menemui seorang dukun di daerah Nanggela, masih wilayah Kuningan. Pandi ingat
Waktu itu Dedi berkata, "Pan, kamu tahu nggak si Haji Basir?" "Ya tahu lah. Dia kan cukup kaya raya dan terkenal di kampung kita." "Emang ada apa, Ded?" "Pan, ternyata Pan, si Haji Basir, dia itu nyupang, Pan." "Ah, jangan sembarangan kamu, Ded." Orangnya sendiri yang ngomong, Pan. Dia ngomong ke saya, Pan. Bahkan nunjukin saya dukun yang sudah bantu dia jadi orang kaya." "Ya Allah. Terus gimana?" tanya Pandi. "Begini, Pan. Saya mau minta tolong kamu. Antar saya menemui dukun itu. Dia tinggal di daerah Nanggela, Pan. Saya mau kaya raya, Pan." "Ded, inget, Ded, itu musyrik, Ded, musyrik. Dosa kamu, Ded, dosa." "Alah, omong kosong dengan dosa. Dosa itu urusan nanti selepas mati, Pan. Udah, gimana? Mau enggak nganter saya ke rumahnya si dukun?" "Ah, enggak, Ded. Maaf. Walau kita ini sahabat, tapi kalau urusan seperti itu gak bisa bantu, Ded." "Alah, ya sudahlah, Pan. Tapi kalau nanti saya sudah sukses, sebaiknya kamu ikut dan tiru jejak saya, Pan. Kamu kan gampang, Pan. Tinggal tumbalin saja istrimu itu yang kabur sama selingkuhannya. 2 masalah teratasi, Pan. Dendammu terbalaskan, kamu pun bisa bangkit kembali." Pandi hanya tersenyum kecut mendengar celotehan Dedi. Yang saat itu Dede pun lantas pamitan dari rumah Pandi. "Gimana, Pan? Udah ingat?" "Ya Allah, Ded. Berarti kamu..." "Iya, sudah. Tak usah dilanjutkan. Nanti pun kamu tahu," ucap Dedi seperti yang begitu misterius. Padahal Pandi sudah bisa menerka. Mang Jaid memang mati ditumbalkan oleh si Dedi. Dan jelas kalau Dedi itu nyupang kuda di daerah Nanggela. Yang entah dukun dan lokasinya ada di mana. Karena Dedi nggak cerita, cuman bilang nemuin dukun daerah Nanggela. Singkat cerita, perubahan memang terjadi pasca kematian Mang Jaid. 3 bulan selepas Mang Jaid meninggal, orang-orang di Cikadu pada heran. Dedi yang jelas sudah bangkrut, bahkan sempat jualan es pakai motor, tiba-tiba aja langsung ngerehab rumah. Begitu mewah, bahkan tak tanggung-tanggung. Beres rehab rumah langsung beli mobil juga. Dan yang lebih aneh, Dedi tetap jualan es pakai motor. Walau rumah mewah, mobil ada, anak istrinya pakaian mewah, tapi Dedi tetap jualan es pakai motor dan selalu berpenampilan lusuh. Seorang Dedi, walau kaya raya, tapi tak bisa menikmati hasilnya. Pandi ketika didatangi oleh Doni, Kliwon dan Pardi yang menanyakan perubahan mendadak ekonominya si Dedi, Pandi pun menjelaskan kalau memang Dedi lah yang sudah menumbalkan ayah kandungnya sendiri. Bahkan mengajak Pandi untuk ikut pesugihan pula, membalaskan dendam, menumbalkan mantan istrinya. Namun Pandi dengan keras menolak ajakan si Dedi. Nah, itulah kisah seseorang yang melakukan pesugihan atau nyupang kuda siluman, yang tega menumbalkan ayah kandungnya sendiri
Bahkan menurut Mas Pandi, ada yang unik pula di antara para pelaku pesugihan di kampungnya, di mana mereka seperti orang kaya beragama Islam pada umumnya, pergi ibadah haji ke tanah suci. Namun, walau pergi ibadah haji ke tanah suci, di rumah sebelum berangkat ngadain acara syukuran, tapi ketika pulang, rambut mereka masih tetap panjang. Seolah mereka tak menunaikan semua rukun haji karena tahallul, mencukur semua rambut di kepala. Mereka hindari dengan berbagai alasan kepada orang-orang atau tetangga yang menanyakan. Jadi walau katanya ibadah haji ke tanah suci, laitin paspor, foto-foto di Mekah pula, namun mereka seolah datang ke sana hanya pindah tidur saja. Karena rukun haji seperti tahallul tidak mereka lakukan. Dan itu berlaku kepada orang-orang kaya di Cikadu yang hasil kekayaannya dari memuja setan.